Di saat kita merasakan tekanan yang begitu berat, bahkan ketika kita merasakan kesakitan, bahkan malu, mari kita memandang Tuhan, percaya Tuhan punya rencana dan Tuhan sedang bekerja, dan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian. Bukankah salah satu mazmur berkata bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan untuk melihat tokoh Paulus. Saya akan mengambil bacaan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat 6 sampai dengan 15, lalu meloncat ayat 23 sampai dengan 34. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, yang mengampuni kami, yang bahkan Tuhan juga yang memanggil kami untuk ikut serta melakukan karya Tuhan. Sekali lagi kami datang ya Tuhan untuk belajar tentang firman Tuhan. Bukalah hati kami dan anugerahilah kami dengan pewahyuan, dengan hikmat, dengan iman, dan bahkan juga dengan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia, supaya Ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Tuhan, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 6 sampai dengan 15, 23 sampai dengan 34. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-6. Mereka, Paulus dan Silas, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur di tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ.
seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Kita lanjutkan ayat yang ke-23 sampai dengan 34. Setelah mereka berkali-kali didera, Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa Rasul Paulus berkarya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam perjalanan pekabaran Injil yang kedua, sesudah Paulus dan Barnabas berselisih sehingga mereka berpisah, Barnabas mengajak Yohanes Markus, keponakannya, dan Paulus mengajak Silas. Tetapi dalam perjalanan Paulus dan Silas ke Asia Kecil, Roh Kudus ternyata mencegah mereka 2 kali, sehingga mereka kemudian mengarah ke Bitinia dan kemudian dituntun oleh Roh Kudus sehingga sampai ke Troas, dan dari Troas mereka menerima penglihatan seorang Makedonia yang berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dan itulah yang menyebabkan Paulus dan Silas berpendapat bahwa
Roh Kudus mendorong mereka untuk melewati Asia Kecil, untuk menyeberang ke Makedonia. Dan mereka kemudian menyeberang, dan kemudian mereka sampai di kota pertama di Makedonia. Dan Makedonia ini berarti Eropa, yaitu kota Filipi. Kota yang merupakan tempat tinggal para perantauan dan sekaligus juga para pensiunan, orang-orang pegawai maupun pejabat Romawi, sehingga kota Filipi mirip dengan Roma mini. Rasul Paulus dan Silas tinggal beberapa hari di kota Filipi, dan pada hari Sabat ketika Rasul Paulus berbicara di rumah ibadah Yahudi, sinagog, dan beberapa orang perempuan hadir di situ dan mendengarkan dia, Tuhan membukakan hati seorang perempuan penjual kain ungu dari Tiatira yang bernama Lydia. Lydia mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dan percaya kepada firman Tuhan tentang Yesus adalah Mesias. Dan Lydia kemudian dibaptiskan bersama dengan seisi rumahnya. Dan pada kesempatan yang lain ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di kota Filipi, ia diganggu dengan seorang budak perempuan yang memiliki roh tenung, yang selalu mengatakan bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dan ketika Rasul Paulus tidak tahan dengan gangguan yang sudah berkali-kali ini, ia menghardik roh tenung itu, sehingga roh tenung itu keluar dari budak perempuan itu. Budak perempuan itu menjadi bebas, tidak lagi dikuasai oleh roh tenung, tetapi tuan-tuan dari budak perempuan ini yang memanfaatkan roh tenung ini untuk kekayaan mereka menjadi marah oleh karena kesempatan mereka untuk mendapatkan kekayaan menjadi hilang. Dan tuan-tuan dari budak perempuan inilah yang kemudian menangkap Paulus dan Silas, membawanya di depan seorang atau pejabat pembesar kota itu. Dan kemudian Rasul Paulus dan Silas didera, dipukul, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan karena pesan pejabat ini kepada kepala penjara untuk menjaga dengan sungguh-sungguh, Paulus dan Silas dipenjarakan di ruang yang paling kokoh, yaitu ruang tengah dari penjara itu. Dan mereka pun masih dipasung kakinya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau kira-kira kita yang ada di posisi Paulus dan Silas, dipimpin oleh Roh Kudus untuk tidak memberitakan Injil di Asia Kecil, tetapi supaya langsung sampai ke Eropa. Dan ternyata sesudah memberitakan Injil dan Lydia bersama dengan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dan bahkan sesudah menolong seorang budak perempuan dari kerasukan roh tenung, ternyata Rasul Paulus dan Silas kemudian justru menderita, didera, dimasukkan penjara, dan dipasung. Bagaimana jikalau kita di tempat Paulus dan Silas mentaati Tuhan, melayani Tuhan, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi ternyata kemudian yang dialami itu bukan sebuah kenyamanan dan bukan sebuah kemuliaan. Bahkan yang kemudian dialami adalah penderitaan, dianiaya, didera, dimasukkan penjara, dan dipasung. Kira-kira di dalam penjara, kalau kita ini di tempat Paulus dan Silas, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita percakapkan? Apakah kita tetap damai sejahtera
dan bersukacita di tengah-tengah memar yang masih tetap terasa karena didera, dan sekaligus dengan gerak yang tidak bisa leluasa karena kedua kaki dipasung. Apakah kita akan bersyukur dalam situasi seperti itu? Lalu bagaimana dengan Paulus dan Silas? Bacaan kita Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 menggambarkan pada tengah malam Paulus dan Silas menyanyi. Bukan nyanyian sedih, tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka menyanyi. Mereka tetap bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan karena mereka berada di ruang penjara yang tepat di tengah-tengah komplek penjara itu, suara mereka segera bergema ke sekeliling dan didengarkan semua penghuni penjara yang lain. Dan kemudian terjadilah gempa bumi, sehingga Rasul Paulus dan semua tahanan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena pintu-pintu terbuka dan belenggu-belenggu, bahkan pasung yang ada di kaki Paulus dan Silas pun terbuka. Mereka bisa melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak melarikan diri. Paulus dan Silas bahkan mencegah ketika kepala penjara itu hendak bunuh diri. Dan kemudian mereka memberitakan Injil. Dan kepala penjara beserta seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptiskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi penjara yang rusak, Rasul Paulus agaknya kemudian memakai kesempatan itu untuk menghadap pembesar dan menyatakan bahwa dia adalah warga negara Romawi. Sehingga apa yang dilakukan pembesar kota Filipi merupakan sebuah kesalahan besar, karena tanpa memeriksa dan mengadili dengan teliti, mereka sudah didera dan dimasukkan ke dalam penjara dan bahkan kemudian dipasung. Dan pembesar kota Filipi segera menjadi sadar situasi yang ternyata merugikan mereka. Dengan gemetar dan takut mereka meminta maaf, tetapi sekaligus menyuruh Paulus dan Silas supaya meninggalkan kota Filipi. Dan dengan demikian urusan ini menjadi selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah cerita singkat ketika Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil dan sampai di kota Filipi. Dan kita tidak tahu lagi kapan Rasul Paulus sempat datang ke kota Filipi, selang waktu berapa lama maupun berapa kali. Tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis surat untuk orang-orang percaya yang ada di kota Filipi. Dan dari surat yang kita baca ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita dapat menangkap hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di kota Filipi ini. Jemaat Filipi adalah jemaat yang menimbulkan rasa sukacita Rasul Paulus. Kalau kita membaca surat Filipi, kita menemukan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menulis, "Kamu ada di dalam hatiku." Rasul Paulus terus mengingat dan terus mendoakan orang-orang percaya di Filipi. Dia terus mengingat sejak pertama Roh Kudus membimbing dia sampai ke kota Filipi. Jemaat Filipi ada dalam hati Paulus. Filipi 1 ayat yang ke-8. Paulus melanjutkan, "Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Jemaat yang dirindukan oleh Rasul Paulus.
Dan di pasal 4 ayat 1, Paulus menuliskan, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Kembali Rasul Paulus menyebutkan jemaat Filipi adalah jemaat yang dirindukan, dikasihi, dan sekaligus sukacita Paulus dan mahkota Paulus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi sesungguhnya adalah surat ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi. Oleh karena jemaat Filipi ikut serta menopang pelayanan Rasul Paulus. Kalau kita membaca, kita akan menemukan di Filipi 4 ayat yang ke-16, ketika Rasul Paulus ada di Tesalonika, jemaat Filipi 2 kali mengirimkan bantuan bagi Paulus. Dan ketika Rasul Paulus dipenjarakan, jemaat Filipi mengirimkan bantuan melalui Epafroditus. Filipi 4 ayat 18, dan bahkan bukan hanya mengirimkan bantuan, tetapi Epafroditus adalah orang yang dikirimkan jemaat Filipi untuk melayani Paulus di dalam penjara. Filipi pasal yang kedua, ayat 25 dan ayat yang ke-30 yang menceritakan Epafroditus dalam melayani Rasul Paulus sakit. Sehingga sesudah sembuh, Rasul Paulus segera mengirimkan pulang ke Filipi supaya dia semakin sehat karena berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya. Mari kita mencoba untuk merekonstruksi. Bila perjalanan PI Rasul Paulus ke Filipi menghasilkan Lydia bersama dengan keluarga, dan kepala penjara Filipi bersama dengan keluarga percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptiskan. Ada 2 keluarga yang sudah menjadi percaya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dari 2 keluarga ini menjadi sebuah gereja, jemaat di kota Filipi, yang kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat Filipi ini. Dan pada bagian penerima surat Filipi, sebagaimana biasa surat-surat Paulus, di bagian awal berisi siapa yang mengirim surat ini, dan juga surat ini dikirimkan kepada siapa. Rasul Paulus menyebutkan di dalam bagian awal surat Filipi kepada orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jemaat gereja Filipi sudah memiliki diaken dan penilik jemaat. Dan bukan cuma 1 diaken dan 1 penilik jemaat. Oleh karena disebutkan para penilik jemaat dan para diaken. Berarti jemaat gereja Filipi bukan hanya terdiri dari 2 keluarga, keluarga Lydia dan keluarga kepala penjara. Berarti yang ada di dalam gereja di Filipi cukup banyak orang percaya. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu siapa sebetulnya orang-orang percaya jemaat Filipi ini? Sesungguhnya siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Dan bagaimana mereka menjadi percaya dan kemudian menjadi jemaat yang ada di kota itu. Mari kita mencoba untuk mencarinya. Kita menemukan bahwa ketika Rasul Paulus berada di kota Filipi, Rasul Paulus tidak sempat untuk cukup lama memberitakan Injil. Oleh karena sesudah membawa Lydia bersama dengan keluarganya menjadi percaya kepada Kristus dan dibaptis, Rasul Paulus dan Silas, kalau boleh dikatakan, terkena masalah sehingga mereka kemudian ditangkap bukan karena melakukan kejahatan,
bukan karena melakukan kesalahan, justru karena berbuat baik. Menolong seorang yang kerasukan setan, membebaskan seorang budak perempuan dari roh tenungnya. Bukannya orang-orang bersukacita dan bersyukur, berterima kasih kepada Paulus dan Silas, tetapi tuan dari budak perempuan ini yang merasa dirugikan, justru kemudian mempermasalahkan Rasul Paulus, menuntutnya di depan pejabat kota, sehingga akhirnya Paulus dan Silas kemudian ditangkap, didera, dan dipenjara, dan dipasung. Dan sesudah mereka ada di penjara dan terjadi gempa bumi, lalu mereka kemudian menghadap kepada pembesar, dan mereka kemudian diizinkan pergi, bahkan dengan ucapan maaf, disuruh segera meninggalkan kota Filipi. Apakah Rasul Paulus hanya menghasilkan, dalam tanda petik, keluarga Lydia dan keluarga kepala penjara saja? Ataukah sebetulnya Rasul Paulus sesungguhnya dikirim Tuhan Roh Kudus sampai ke kota Filipi, dan mereka melakukan lebih dari apa yang mereka sadari? Dan saya berpikir sesungguhnya hal inilah yang terjadi. Mari kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-16. Rasul Paulus yang melakukan hal yang baik, menolong budak perempuan, bebas dari roh yang membuat dia menjadi tawanan, tetapi dia kemudian justru yang dijadikan tahanan, dimasukkan penjara dan dipasung. Kira-kira bagaimana suasana penjara pada waktu Rasul Paulus dan Silas masuk ke komplek penjara itu? Bukankah kadang-kadang orang-orang yang di penjara itu merasa bosan dengan acara rutin yang terus berulang? Dan bukankah kita yang di luar penjara pun kadang-kadang bosan dengan kerutinan, sehingga kita mencari selingan, kita mencari intermezzo, kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bahkan secara buruk, anak-anak yang bersekolah pun kadang-kadang bosan dengan sekolah yang terus terjadi dari pagi sampai sore. Dan ketika sekolah terkena banjir sehingga sekolah harus diliburkan, bukankah itu musibah? Tetapi bukankah sejujurnya anak-anak bersukacita, tidak ada sekolah, ada selingan? Dan ketika ada orang baru masuk ke komplek penjara, bukankah itu sebuah selingan? Orang-orang tahanan yang segera mencari tahu siapa mereka ini. Mereka ini berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan apa, sehingga mereka ini dihukum masuk ke dalam penjara. Dan ketika mereka sadar bahwa dua orang yang masuk ke dalam penjara ini hamba-hamba Tuhan, dan mereka tidak melakukan kejahatan maupun kesalahan, tetapi mereka melakukan kebajikan, menolong seorang budak terlepas dari roh tenung yang menguasai dan memperbudaknya. Hamba Tuhan melakukan kebaikan, dimasukkan ke dalam penjara. Sesudah didera, mereka sudah heran dengan fakta ini. Lebih-lebih ketika mereka melihat bahwa kedua orang hamba Tuhan dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling kokoh, yaitu bagian yang paling tengah, dan dipasung. Sementara mereka pelaku kesalahan dan kejahatan tidak dimasukkan ke dalam ruang yang paling kokoh dan dipasung. Dua orang hamba Tuhan yang tidak melakukan kesalahan, tidak agresif, tidak berbuat hal-hal yang buruk, justru dimasukkan ke dalam ruang yang paling kuat, tengah, dan dipasung. Mereka menjadi percakapan di antara para narapidana ini. Dan kita bisa mencoba untuk meraba
suasana atmosfer penjara. Mungkin sebagian tertawa dan bergurau, sebagian mungkin dengan diselingi cacian dan kata-kata kotor, bahkan kata-kata jorok. Mungkin juga sebagian yang lain bertengkar ataupun berteriak minta sesuatu kepada penjaga. Sebuah tempat di mana bising, riuh, di mana pikiran mereka sesungguhnya tersembunyi. Oleh karena di balik suara dan kata-kata, bisa jadi dalam pikiran mereka sesungguhnya ada kejengkelan, kejenuhan atas hidup yang dipenjarakan ini, atas segala sesuatu yang sudah ada jadwalnya. Kapan mereka harus keluar dari pintu sel? Kapan mereka harus makan? Kapan mungkin mereka boleh berjemur atau harus melakukan pekerjaan ini dan itu? Kapan mereka harus kembali masuk ke sel? Dan keesokan harinya jadwal yang sama terjadi. Mungkin pakai lonceng atau bel, keluar dari sel. Nanti sesudah mereka beraktivitas sekian lama, mungkin menjelang sore, dan mereka harus masuk kembali ke sel. Besok pagi, keluar dari sel mereka, lalu mereka harus kembali. Besok pagi begitu, dan begitu, dan begitu. Sebagian mungkin dibalik wajah mereka yang garang, bahkan dibalik kata-kata mereka yang mungkin keras, kotor, makian. Bisa jadi hati mereka sesungguhnya sedih, memikirkan terpisah dan berpisah dari keluarga, dari anak-anak. Sebagian mungkin sesungguhnya masih menyimpan kemarahan, sakit hati atas peristiwa yang menimpa mereka. Lebih-lebih bila mereka mengalami ketidakadilan, dikorbankan, sehingga mereka kemudian masuk ke dalam penjara. Singkat kata, sesungguhnya di dalam penjara itu tidak ada yang merasa damai dan sukacita. Bahkan ketika mereka tidur pun, walaupun sepertinya tidak ada suara kata-kata, sesungguhnya dalam hati pikiran mereka tidak ada damai dan sukacita. Tetapi kisah Rasul pasal yang ke-16 mengisahkan kepada kita, di tengah suasana penjara yang seperti itu, tengah malam, di tengah kesunyian, sesuatu yang mengejutkan mereka semua, para penghuni penjara. Sesuatu yang membuat malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya adalah ada puji-pujian yang dinyanyikan di dalam penjara tersebut. Puji-pujian kepada Tuhan yang mestinya dinyanyikan di tempat ibadah justru muncul di dalam penjara. Seolah-olah mengubah penjara itu menjadi tempat ibadah. Dan karena suara puji-pujian itu mereka tangkap dengan jelas, muncul dari ruang paling tengah. Maka suara puji-pujian itu segera menggema, dan gema itu kemudian menjalar, meliputi seluruh penjara itu. Bahkan sesungguhnya suara itu meliputi masing-masing tahanan yang ada di sel mereka. Betapa anehnya, ada yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di penjara, meninggikan, mengagungkan, bahkan bersyukur. Sementara Tuhan yang mereka tinggikan dan agungkan, membiarkan mereka berada di penjara, bahkan membiarkan mereka ketika mereka sadar siapa yang menyanyi, hamba-hamba Tuhan didera dan dipasung. Mereka tidak habis pikir, bagaimana mungkin mereka dengan memar yang masih mereka rasakan, mungkin di bagian punggung, kaki,
Bagaimana mungkin mereka dengan posisi yang sesungguhnya tidak nyaman, dipasung kedua kaki mereka, mereka dapat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan bagaimana hamba-hamba Tuhan ini ternyata tidak protes kepada Tuhan, tidak marah dan menuduh Tuhan sewenang-wenang. Bahkan ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh pembesar kota, mereka menerima itu, tidak menjadi agresif. Bahkan ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung pun, tidak ada makian dan protes yang keluar dari mulut mereka. Tetapi kemudian yang keluar adalah puji-pujian kepada Allah. Bagaimana mungkin hamba-hamba Tuhan ini bersikap positif? Bagaimana mungkin hamba-hamba Tuhan ini tetap dapat bersukacita? Dengan kesungguhan hati, mereka memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas ini sungguh-sungguh mencengangkan para tahanan. Dan tiba-tiba para tahanan ini merasakan atmosfer kekudusan hadir di dalam penjara itu, hadir di dalam ruang-ruang sel mereka. Dan kekudusan ini membawa keinsiapan akan perbuatan salah dan jahat yang sudah mereka lakukan. Dan tidak seperti biasa-biasanya, ingatan akan perbuatan salah dan jahat yang mereka lakukan kali ini memunculkan penyesalan, menimbulkan rasa malu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Menyaksikan para hamba Tuhan ini memuji Tuhan dalam situasi di mana mereka mestinya tidak mampu memuji Tuhan. Para tahanan ini seperti mendapatkan undangan, tawaran, dan sebuah keyakinan serta dorongan bahwa mereka dapat hidup lebih baik bila mereka bersedia untuk mendekat kepada Tuhan. Bukankah hamba-hamba Tuhan ini contoh yang nyata di depan mata mereka? Diperlakukan tidak adil, didera, dipenjara, dipasung, tetapi mereka tetap bersikap positif. Mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka tetap merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Tiba-tiba para tahanan ini merasakan bahwa Tuhan mengasihi diri mereka. Dan justru untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka inilah, maka Tuhan menghadirkan kasih-Nya di penjara dengan mengirimkan, dengan mengorbankan kedua hambanya yang tanpa berbuat kesalahan dan kejahatan sampai ke dalam penjara dan bahkan dimasukkan ke dalam ruang paling tengah supaya puji-pujian mereka menggema, memenuhi seluruh penjara, seluruh sel, dan seluruh hati mereka. Tuhan hendak menyadarkan mereka bahwa Tuhan masih ada. Tuhan mengasihi mereka walaupun mereka berbuat salah dan berbuat jahat, dan Tuhan pun tetap ada bersama dengan mereka dan untuk mereka sampai di dalam penjara, sampai di dalam ruang sel mereka. Di dalam puji-pujian hamba-hamba Tuhan inilah para tahanan merasakan Tuhan mengulurkan tangan kepada mereka. Puji-pujian ini seperti tangan Tuhan yang mendekati mereka dan memeluk mereka. Karena mereka sudah tidak lagi merasakan kasih sayang keluarga, karena mereka mungkin sudah ditolak dan dibuang. Orang-orang terdekat mereka bahkan merasa malu dengan diri mereka.
Tetapi Tuhan pencipta mereka tetap memandang mereka berharga dan tetap mengasihi mereka. Dan karena itu Tuhan juga yang tetap datang, mendatangi, dan bahkan Tuhan yang ingin untuk memeluk, dan bahkan Tuhan yang ingin untuk membasuh sakit hati, untuk melenyapkan kemarahan dan amarah, mencabut kebencian mereka, dan menetralkan perasaan negatif mereka. Dan ketika mereka mendengarkan puji-pujian di malam hari, tanpa mereka sadari, dari mereka meneteslah air mata penyesalan sekaligus air mata kebahagiaan, bahwa mereka dikasihi Tuhan, bahwa mereka berharga bagi Tuhan. Entah berapa menit saat kudus itu berlangsung, yang sangat mempengaruhi mereka, yang sangat menyentuh hati mereka, yang menimbulkan pertobatan mereka. Tetapi ketika harus berakhir, Tuhan memberikan ending yang mengejutkan, penutup yang dahsyat, karena Tuhan menghadirkan gempa bumi yang mengoyakkan sendi-sendi bangunan penjara, yang membuat pintu-pintu terbuka, belenggu bahkan pasung terlepas. Tuhan membela hamba-hambanya ketika maksud Tuhan sudah terpenuhi, yaitu melalui hamba-hambanya yang dikorbankan. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada para tahanan yang sedang ada di dalam situ. Dan ketika pintu-pintu terbuka dan belenggu serta pasung itu lepas, para tahanan ini mampu bisa untuk melarikan diri. Tetapi seperti ada yang memberikan komando, tunggu dulu, jangan lari dan jangan keluar. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan para hamba tersebut, para hamba Tuhan tersebut. Apakah mereka akan lari keluar? Dan ketika mereka memperhatikan bahwa Paulus dan Silas yang sudah terlepas dari belenggu dan bisa keluar dari ruang sel mereka, ternyata tidak melarikan diri, berdiri membersihkan puing-puing yang jatuh, debu yang mengotori jubah mereka, tetapi mereka berdua tidak berusaha untuk melarikan diri. Dan ketika para tahanan melihat bahwa dua orang yang diperlakukan tidak adil ini ternyata tidak memakai kesempatan itu untuk melarikan diri, bagaimana mereka yang memang berbuat salah dan kejahatan, yang sudah sepantasnya dihukum penjara, bisa melarikan diri? Paulus dan Silas yang tidak melarikan diri memaku para tahanan untuk tetap ada di dalam penjara itu. Itulah sebabnya ketika kepala penjara yang melihat bahwa pintu-pintu penjara terbuka dan menduga para tahanan sudah melarikan diri, hendak membunuh dirinya, Paulus bisa mengatakan, jangan lakukan itu, jangan sakiti dirimu, karena kami semua masih ada di sini. Paulus tidak hanya mengatakan dia dan Silas masih ada di sini, tetapi Paulus mengatakan kami semua, seluruh tahanan, seluruh narapidana, tidak ada yang melarikan diri. Dan itulah yang kemudian yang membuat kepala penjara menerima firman Tuhan dan menjadi percaya di dalam Yesus. Ia dan seluruh keluarganya beroleh keselamatan. Ia dibaptis dan kemudian merawat luka di punggung Paulus dan Silas akibat didera, dan memberikan makan kepada mereka. Keluarga kepala penjara Filipi bersukacita karena mereka percaya kepada Tuhan.
Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berpendapat, mungkin pendapat saya tidak merupakan pendapat ibu, bapak, saudara-saudari, bahwa orang-orang yang dipenjarakan bersama dengan Paulus pada waktu itu, yang merasakan ketika kekudusan dan kehadiran Tuhan di dalam penjara itu, yang menyentuh hati mereka, yang membuat mereka merasa dikasihi Tuhan, dan itu mendatangkan pertobatan. Para tahanan inilah yang kemudian menjadi anggota gereja Filipi. Mereka inilah yang kemudian dalam pertobatan mereka dan dalam upaya mereka menyatakan bahwa mereka adalah manusia baru yang dikasihi Kristus. Merekalah yang menjadi anggota jemaat di kota Filipi, orang-orang kudus di dalam Kristus. Dan melalui perubahan hidup mereka, dan melalui karya yang kemudian mereka nyatakan, saksikan, dan lakukan, itulah yang menyebabkan gereja Filipi ini berkembang. Dan sekaligus mereka memiliki hubungan yang khusus, dekat dengan Rasul Paulus. Merekalah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Merekalah sukacita Paulus. Merekalah mahkota Paulus. Dan mereka membantu Paulus, bersedia terlibat dalam pelayanan Paulus, bahkan sampai mengirimkan Epaphroditus untuk melayani Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi adalah orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang merasakan disentuh kasih Tuhan. Dan karena itu mereka adalah orang-orang yang ingin untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang ingin berterima kasih kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ingin membalas kasih Tuhan kepada mereka dengan menyatakan kasih mereka kepada Tuhan di dalam tindakan yang nyata, meninggikan Tuhan dengan puji-pujian, tetapi juga meninggikan Tuhan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan kasih, dengan karya kebajikan, dan dengan pemberitaan Injil. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil dengan mulutnya, dengan kata-katanya, ada dua pribadi yang tersentuh, Lydia dan kepala penjara Filipi, yang kemudian percaya bersama dengan seisi rumahnya. Tetapi, bukankah ini sebuah keindahan yang tersembunyi? Ketika Rasul Paulus dan Silas sepertinya dikorbankan, dibiarkan didera, dibiarkan dipenjara, dibiarkan dipasung, ketika mereka justru tidak sedang memberitakan Injil, tetapi mereka diistirahatkan di hotel gratis penjara. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ternyata puji-pujian yang mereka nyanyikan di dalam penjara, yang mereka nyanyikan di tengah situasi di mana mereka semestinya tidak bisa menyanyikan puji-pujian, adalah sebuah cara Roh Kudus untuk menyentuh, untuk mempengaruhi, untuk mengubahkan orang-orang yang pernah berbuat salah dan jahat, untuk dipeluk Tuhan, untuk dikasihi Tuhan, untuk disembuhkan Tuhan, untuk diberi kesempatan oleh Tuhan, mengubah hidup mereka dan mengubahkan sekeliling mereka. Rasul Paulus dan Silas menyanyi. Tetapi kita tahu, seperti kata-kata yang menyakitkan, punya kuasa untuk melukai, bahkan melakukan hal yang lebih buruk,
orang yang tersakiti, tersinggung, bisa menjadi marah, mendendam, bahkan membunuh. Demikian juga kuasa puji-pujian ternyata mendatangkan akibat yang positif, yang bahkan di luar apa yang disadari dan mungkin dipahami Rasul Paulus dan Silas yang menyanyi pada tengah malam itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita kecil tentang nyanyian. Bahkan ketika nyanyian itu mungkin didengar bukan nyanyian yang indah maupun nyanyian yang menarik. Dikatakan di Northwest ada sebuah acara di mana anak-anak remaja berkumpul untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Berbagai paduan suara. Sehingga gedung gereja itu bisa berisi ratusan, bahkan ribuan. Baik mereka yang datang untuk menyanyikan pujian dalam paduan suara, maupun mereka yang tertarik untuk hadir, mendengar, maupun ikut menyanyi. Dan salah satu yang menceritakan pengalamannya ketika ia hadir adalah peserta. Dia menyanyikan bersama dengan teman-teman sepaduan suaranya sekitar 10 lagu yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ada saatnya mereka menyanyi dengan cepat, ada saatnya mereka menyanyi dengan lambat, ada saatnya mereka bersuara keras, ada saatnya mereka diam dan ganti paduan suara yang lain. Kemudian juga menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Acara yang berlangsung dengan penuh sukacita, kemeriahan yang membawa semua yang hadir untuk ikut memuji Tuhan. Tetapi sesudah sekitar 40 menit acara itu berlangsung, salah satu pendeta muda dari salah satu gereja berbicara kepada seluruh hadirin kaum muda ini bahwa seorang temannya yang bernama Charlie akan ikut memeriahkan acara hari itu. Dan Charlie mengasihi Tuhan dan akan menyanyikan pujian bagi mereka. Lagu yang dinyanyikan Charlie adalah Jesus Loves Me. Dan ketika Charles dipanggil dan hadir di depan orang banyak remaja ini, banyak di antara mereka yang terkejut oleh karena mereka menemukan bahwa Charles ini sebagaimana sudah diterangkan seorang yang cacat mental, berdiri dengan postur yang aneh, tinggi, kurus, dan tidak normal. Dan mereka menjadi bertanya-tanya apa yang akan dinyanyikan Charles ini, seperti apa suara Charles ini, dan bagaimana dia akan menyanyikan lagu Jesus Love Me. Dan ketika pengiring mulai menyanyikan intro dan akhirnya Charles mulai menyanyikan Jesus Loves Me, banyak di antara mereka yang sesungguhnya tidak dapat menangkap apa yang dinyanyikan Charles. Oleh karena dia berbicara dengan tidak jelas, nyanyiannya sesungguhnya buruk. Kalau mereka tidak mengenal lagu Jesus Loves Me, mereka juga tidak akan bisa mengikuti bagian demi bagian yang sudah dinyanyikan Charlie. Tetapi ketika mereka mengamati bagaimana Charlie menyanyi, ketika mereka melihat ekspresi mukanya, ketika mereka melihat matanya yang berbinar, mereka mengerti bahwa Charlie sungguh-sungguh merasakan bahwa dia dikasihi Yesus. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Setiap kata yang ia ucapkan dengan tidak jelas, setiap kalimat yang ia nyanyikan dengan samar-samar, sesungguhnya bukan hanya ucapan, tetapi diyakini Charlie mengasihi Tuhan.
Dan itu membuat si pencerita ini, Shauna Windsor, berpikir apakah dia menyanyi seperti Charlie, walaupun suaranya jauh lebih baik. Dan ketika dia menyanyi, apakah Tuhan mendengar dia menyanyi, mendengar suaranya, ataukah Tuhan mendengar seperti Charlie menyanyi dan Tuhan mendengar hatinya? Dan penglihatan serta pengalaman melihat Charlie menyanyi ini mempengaruhi Shauna ini dalam kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Paulus dan Silas, Kisah Rasul pasal yang ke-16. Apakah saudara merasa hidup saudara juga dipimpin Tuhan, Roh Tuhan? Atau paling tidak, apakah saudara meminta pimpinan Tuhan untuk hidup saudara sehari demi sehari? Apakah kita ini juga hadir di hadapan Tuhan, menyatakan kebutuhan kita untuk dipimpin Tuhan? Dan bahkan di saat-saat tertentu, apakah kita ini dengan jelas merasakan pimpinan Tuhan? Tuhan yang menghendaki kita untuk berbuat sesuatu, Tuhan yang menghendaki kita untuk melakukan sesuatu, maupun Tuhan yang mencegah kita untuk tidak berbuat ini dan itu. Apakah Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya? Karena Tuhan bukan sebuah dongeng lama, Tuhan sebuah kenyataan, kehidupan pribadi, roh yang menciptakan kita dan bukan benda. Apakah kita juga pernah merasa dikorbankan Tuhan? Hal yang tidak enak, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita merasa dipermalukan, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus didera, dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung. Tetapi ternyata seperti Rasul Paulus, Tuhan mengizinkan kita mengalami yang tidak enak. Tuhan mengizinkan kita bahkan menderita. Ternyata Tuhan sedang melakukan sebuah karya penyelamatan untuk orang lain. Bahkan lebih banyak orang, dengan memakai hidup kita, dengan mengorbankan kita, seperti Yesus anak domba Allah yang dikorbankan untuk pendamaian, untuk keselamatan, untuk kehidupan umat manusia. Apakah saudara pernah mula-mula saudara merasa dikorbankan Tuhan, tetapi ternyata kemudian Tuhan justru sedang memakai saudara untuk merasakan penderitaan seperti Kristus, seperti Paulus, seperti hamba-hamba Tuhan. Tetapi melalui penderitaan saudara, ada berkat besar yang diterima oleh orang lain dan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pada saat-saat terberat dalam kehidupan kita masih tetap melekat kepada Tuhan seperti Paulus dan Silas ketika di dalam ruang terkuat, yaitu ruang tengah penjara, dan dalam kondisi dipasung, sementara mereka tidak bersalah, tidak berbuat apa yang jahat, dan justru melakukan kebajikan. Ketika kita dalam situasi yang buruk, apakah kita tetap mendekat kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dan bahkan tetap meninggikan Tuhan? Tuhan tidak pernah berbuat salah dan Tuhan juga tidak sedang melakukan kesalahan dengan kita yang sedang mengalami pengalaman yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang memalukan, hal yang menderita, padahal kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Apakah dalam situasi seperti itu kita bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan?
Dan jikalau di waktu-waktu yang lalu kita merasa berat, tertekan, bahkan mungkin stres, mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Di saat kita merasakan tekanan yang begitu berat, bahkan ketika kita merasakan kesakitan, bahkan malu, mari kita memandang Tuhan, percaya Tuhan punya rencana dan Tuhan sedang bekerja, dan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian. Bukankah salah satu mazmur berkata bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian? Seperti puji-pujian Rasul Paulus dan Silas, kemudian menghadirkan gempa bumi. Mari kita belajar untuk memuji bukan hanya dengan bibir kita. Memuji bukan hanya bagian dari liturgi kita. Memuji bukan hanya untuk menyatakan suara kita indah maupun kita hafal dan bisa menyanyi dengan tepat dan benar. Mari kita belajar dari Charlie. Memuji sebagai suara hati kita yang merasakan kasih Tuhan dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai saudaraku. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara. Pujilah Tuhan, hai saudaraku. Sebagai bukti sederhana kita mengasihi Tuhan. Pujilah Tuhan dengan nyanyian hidup kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus yang terus berkuasa dalam hati, pikiran, dan hidup kita dan memuliakan Tuhan.